Perkenalkan, nama saya Lorenzo Excelino. Saya dari kelas 10 AKL 2 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang permainan catur. Permainan papat catur memiliki ukuran 8x8 peta selang-seling berwarna hitam dan putih. Permainan papat catur memiliki 8 bidak atau pion hitam putih, 2 benteng hitam dan putih, 2 kuda hitam dan putih, 2 menteri atau bishop, dan 1 ratu dan raja hitam putih. Susunan perwira papan catur dimulai dengan benteng, kuda, menteri, raja di petak yang berlawanan warna, ratu di samping raja, menteri, kuda, lalu diakhiri dengan benteng. Dan di depan setiap perwira diisi dengan pion. Kita masuk ke langkah bidak catur. Untuk awal permainan, jika bidak catur belum digerakkan sama sekali, ia dapat melangkah 1 petak atau 2 petak. Ada kondisi khusus jika bidak sudah memasuki area lawan dan lawan menggerakkan bidaknya sebanyak 2 kali, seperti ini. Maka bidak putih dapat melakukan en passant. Oke, sekarang kita lanjut ke gerakan benteng. Untuk benteng, kita dapat menggerakkannya secara vertikal ataupun horizontal. Contoh gerakan horizontal seperti ini. Benteng berada di petak F4. Dan contoh vertikal adalah seperti ini. Di sini, benteng berada di petak F5. Sekarang, kita lanjut ke pergerakan bishop. Untuk pergerakan bishop, dia bergerak secara diagonal. Contohnya seperti ini. Sekarang kita lanjut ke gerakan kuda. Untuk pergerakan kuda agak sedikit spesial. Karena apa? Karena kalau secara sederhana, kuda itu bergerak seperti L. Contohnya seperti ini. Untuk pergerakan ratu, ia dapat bergerak secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. Contohnya seperti ini. Untuk sang raja, ia hanya dapat melangkah 1 petak di sekitarnya. Contohnya seperti ini. Jadi, ia hanya dapat melangkah di sekitar sini. Jika dia sudah berpindah sini, angkanya bisa berpindah ke sini lagi. Oke, sekarang kita masuk ke ska. Ska terjadi apabila jika raja berada di area langkah perwira atau bidak. Contohnya seperti ini. Ratu dapat melakukan ska apabila ia berada di sini, karena sejalur dengan raja, bisa di sini atau bahkan bisa di sini. Begitu juga dengan kuda. Kuda dapat melakukan ska pada raja. Jika ia melompat ke sini, maka ia dapat melakukan ska. Maka raja harus berpindah setelah melakukan ska. Untuk ska benteng, ia dapat melakukan ska seperti ini. Untuk ska bishop, petak bishop kita harus sama dengan petak raja lawan. Seperti halnya pada kasus ini. Petak bishop kita adalah hitam dan petak raja lawan adalah hitam. Maka bishop kita dapat melakukan ska pada raja lawan. Apabila raja mengganti petak yang ke putih, maka bishop kita yang berada di petak hitam tidak dapat melakukan ska pada raja lawan. Untuk memenangkan pertandingan catur, kita harus membuat raja lawan ska mat. Seperti hal pada kasus ini. Di sini, raja lawan tidak dapat bergerak lagi karena masih termasuk ke jalur ratu. Namun, ska mat tak dapat terjadi apabila sang penyerang raja dapat dimakan oleh perwira atau bidak lawan. Sekarang kita masuk ke teknik catur. Pada kasus ini,
Putih menyerang raja dengan ratu dan terjadi ska. Raja harus berpindah. Maka dari itu, kita dapat memakan bishop lawan. Karena raja terkena ska. Untuk teknik kedua, ada yang namanya pin atau memaku. Yang dimana perwira tak dapat bergerak karena di belakangnya ada raja. Untuk teknik ketiga, ada yang namanya tusuk sate atau screw. Yang dimana di belakang raja terdapat perwira atau bidak. Dan raja terkena ska. Seperti pada kasus ini. Raja terkena ska dan raja harus berpindah. Ratu Putih dapat memakan bishop lawan. Sekian, terima kasih. Namun aku bingung, kenapa ku tak pergi? Aku bingung, kalian masih di sini. Apa mungkin karena terlalu lama? Apa benar ku berbagi cerita? Mungkin nanti semua justru memburu hati-hati, namun terjatuh lagi. Tapi luka adalah niscaya, ku tanggung denganmu selama ku mampu. Selalu menertawakan ramalan bintang, kartu tarot orang pintar, pembaca nasib. Namun padamu ku percaya. Untuk pergerakan raja, ia hanya bisa melakukan pergerakan sekitar. Contohnya, Tak masuk logika. jadi area